kali ini kita akan membahas Keluaran pasal 21 sampai pasal 24 ayat 1 dan 10. Tentu kita tidak membahasnya secara rinci ayat demi ayat karena terbatasnya waktu, tetapi saya akan membaca tema-tema besar yang disampaikan di dalam Kitab Keluaran atau Sefer Elishimot pasal 21 sampai pasal 24. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membahas tema yang sebetulnya tidak hanya tema mengenai hak atau hakim, jamaknya atau hakikah, yaitu perjalanan ziarah ke Yerusalem. Tetapi pada zaman Musa, karena ini masih berada di padang gurun saat Keluaran, maka hukum-hukum itu mulai diberikan kepada Musa. Yang pertama yang disebut sebagai norma tertinggi, krunorm kalau istilah hukumnya itu, dan itu adalah Asyaret Hadivarim, 10 perintah Allah. Di dalam bahasa Ibrani, para rabi lebih populer dengan sebutan Asyaret Hadibrot, 10 perintah. Maksudnya 10 perintah Tuhan. Dan ungkapan yang saya kutip di sini adalah salos regalim, 3 kali hendaklah engkau melakukan perjalanan tahop libasana, untuk melakukan hok atau hak, yang artinya haji dalam bahasa Arab, itu adalah ziarah ya dalam bahasa Ibrani, untuk melakukan hari raya. Jadi makanya sering disebut aliyah. Aliyah itu perjalanan naik ke Yerusalem. Untuk apa dia naik ke Yerusalem? Untuk perjalanan 3 kali hak yang disebut hakim. Li bagiku basanah setiap tahun. Dari padang gurun nanti sampai ke Yerusalem, ketika kota Yerusalem sudah dimiliki oleh Raja Daud, dan kemudian di atasnya dibangun Bet Hamikdas atau rumah suci atau bait suci, yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Arab Baitul Maqdis. Nah, di sanalah nanti 3 kali ziarah untuk melakukan perayaan besar itu dipusatkan di kota suci Yerusalem. Nah, sebelum membahas tema yang kita angkat ini, pasal-pasal sebelumnya, karena perintah untuk melakukan perayaan suci 3 kali dalam setahun itu dimuat dalam pasal 23 ayat 14 dengan perintah-perintahnya. Tetapi sebelum itu, kita mesti melihat bagaimana makna dari firman Tuhan setelah perintah 10 di Sinai. Perintah 10 di Sinai yang melahirkan umat Israel, ya, yang di mata kita orang Kristen kita sebut umat perjanjian lama, dan dari hukum tertinggi yang disebut norma dasar itu, kemudian setelah kisah Keluaran itu dijabarkan dalam aturan-aturan yang lebih praktis. Jadi sebetulnya ini sesuai atau mengawali munculnya teori-teori hukum modern sebetulnya ya. Kita orang Indonesia juga punya krunorm. Krunorm itu namanya Pancasila. Dari Pancasila itu kemudian menjadi sumber dari segala sumber hukum, dijabarkan melalui hukum dasar tertinggi, yaitu konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45. Dari Undang-Undang Dasar 45 kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk perundang-undangan. Nah, Taurat itu mengandung semuanya itu. Jadi sebagai krunorm, kalau kita lihat di dalam pasal 20, itu ke-10 firman. Ke-10 firman itu mendasari seluruh hukum praktis atau hukum positif yang kita kenal dengan namanya undang-undang.
Jadi kalau hukum itu namanya law dalam bahasa Inggris, nomos, tapi kalau undang-undang itu disebut code atau kode. Nah, kode itu merupakan penjabaran dari perundang-undangan yang merupakan norma tertinggi tadi. Dan undang-undang di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Nanti pada masa modern itu dikenal dengan Stufen teori, di mana undang-undang yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi. Nah itu saudara-saudara. Jadi kali ini kita agak belajar hukum ya. Jadi kalau dalam 10 perintah itu ada perintah jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan kamu membuat patung berhala yang menyerupai, itu sebetulnya nanti dijabarkan dalam hukum yang lebih praktis ya. Misalnya pasal itu dijabarkan bagaimana peraturan tentang kebaktian. Itu disebutkan dalam lanjutannya pasal 20 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Itu dijabarkan karena hukum lo yihyelecha Elohim akerim alpanai, maka kemudian diungkapkan jangan kamu membuat di sampingku secara lebih praktis sembahan-sembahan dari perak, sembahan-sembahan dari emas, jangan kamu buat bagimu. Lalu untuk kepentingan praktisnya, buatlah bagiku mesbah dan seterusnya. Yang kemarin sudah kita bahas. Dalam Taurat Samaria, pembuatan mesbah itu dijadikan urutan hukum ke-10 ya. Jadi hukumnya sama, tapi penomorannya berbeda-beda dalam tradisi Yahudi, Kristen Ortodok, Kristen Katolik, ya, dan Samaria. Nah, tradisi Kristen Ortodok itu diikuti oleh gereja-gereja Protestan Calvinis, sementara tradisi Katolik itu diikuti oleh gereja Protestan Lutheran. Dan ini banyak sekali yang kita tidak memahami tentang perbedaan sistematika ini. Tetapi dalam konteks hukum, itu tidak punya pengaruh apa-apa. Itu hanya sistematisasi yang tidak perlu dipersoalkan. Kemudian, bagaimana kita harus diajar Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri misalnya, hormatilah orang tuamu, itu nanti dijabarkan di dalam bagaimana perlakuan kita terhadap budak, ya, budak orang Ibrani. Karena waktu itu perbudakan masih ada, sekalipun target utamanya di dalam kitab Taurat itu adalah pembebasan budak, tetapi kan situasinya masih di padang gurun. Mereka belum punya kekuasaan, belum punya negara. Bagaimana cara menghapuskannya? Maka kita harus melihat ini semua dari konteksnya. Nah, kalau kita ada aturan misalnya dalam kitab Taurat ini ada tentang hak budak Ibrani, bukan berarti Alkitab menyetujui perbudakan, sebab itu kan peristiwa yang masih berlangsung ketika mereka masih di padang gurun dan Israel belum eksis sebagai sebuah negara yang dijanjikan Tuhan di tanah perjanjian. Nah, seperti itu saudara-saudara kita membaca teks. Nah, kemudian sebelum kita membahas tentang perayaan ini, sebetulnya ada dimensi penting ya. Jadi dimensi tertinggi dalam hukum Allah itu diungkapkan dalam norma dasar tertinggi yang dikenal dengan Asyeret Hadibarim, 10 perintah Tuhan. Lalu dijabarkan secara rinci dalam undang-undang. Undang-undang itu istilahnya hukum positif, peraturan. Yang secara khusus diberikan dalam konteks Bani Israel ketika masih ada di padang gurun. Jadi norma hukum itu bersifat abadi, tetapi implementasinya kontekstual. Apa artinya? Nanti jangan kemudian teks-teks misalnya membunuh orang Amalek itu dijadikan hukum, itu bukan dalam bentuk perintah.
Itu dalam bentuk narasi. Jadi dalam Taurat itu ada narasi yang berupa kisah-kisah, kemudian pelajaran-pelajaran moral, dan kemudian juga adalah undang-undang. Jadi kita lihat konteksnya dulu. Ada di sana undang-undang yang sangat keras untuk ukuran kita. Misalnya praktek sihir, penyimpangan seksual dengan binatang, mempersembahkan korban kepada berhala, seperti diatur dalam Keluaran 22 pasal 18 sampai dengan pasal 20. Ini keras sekali. Aturannya sangat-sangat keras ya. Disebutkan seorang ahli sihir, perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidak tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada ilah kecuali Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Nah, hukum ini diberikan Tuhan sebagai penjabaran. Undang-undang ini lebih tepat disebut peraturan perundang-undangan ini sebagai implementasi atau pengaplikasian dari Asyaret Hadibarim, 10 perintah. Lah, yang kedua, konteks pelaksanaannya di mana? Di padang gurun ketika mereka belum mencapai goal di tanah Israel. Dengan demikian, kalau seperti ibarat pasukan tentara berangkat perang, mereka masih di medan laga. Tentu disiplin itu ditegakkan jauh lebih keras ketimbang situasi normal. Apa yang menjadi halangan bagi sebuah goal yang harus dicapai dalam Eksodus itu? Pertama-tama, sudah jelas sekali. Mereka ingin kembali ke Mesir dengan segala iming-iming kenyamanan, sekalipun mereka sebagai budak yang mereka terima di Mesir. Dan di Mesir mereka sudah terbiasa dengan penyembahan berhala. Lewat 10 perintah Tuhan dengan tulah yang bermacam-macam, antara lain misalnya kata. Kenapa kata itu adalah simbol dari dewa. Ketika kita hanya melihat kata melompat-lompat di halaman atau di sawah, itu terlihat indah. Maka kemudian dibuat mitologi tentang dewa. Nah, setelah kata itu memenuhi seluruh rumah-rumah orang Israel, seluruh tanah, seluruh sawah, kan menjijikkan. Artinya, Tuhan mau menunjukkan kuasanya bahwa kata yang kamu sembah sebagai dewa itu tidak punya kuasa apa-apa. Kegelapan misalnya. Kegelapan itu sindiran terhadap kekuasaan dewa Ra. Dan Ra itu sesuatu pujaan bangsa Israel, bangsa Mesir yang sudah akut, artinya itu sulit untuk diubah. Terbukti apa? Pada zaman Yusuf pun, mertuanya Yusuf itu seorang imam dari On, yang sebetulnya itu adalah sebagai petugas penyembah dewa Ra, sehingga namanya adalah Potifera. Ya, Potifera itu menunjukkan bahwa dia adalah pengabdi kepada Ra. Ra itu adalah dewa matahari atau disebut On. Makanya ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta, kata Kohen On, imam di kota On, diterjemahkan imam kota Heliopolis, yaitu kota matahari, penyembahan dewa matahari. Ketika kemudian dalam 10 tulah itu terjadi kegelapan, itu menunjukkan superioritas Allah Israel di atas dewa Ra yang tidak berdaya itu. Nah, penyembahan berhala sampai sihir itu merupakan suatu pola kehidupan Orde Lama bangsa Israel ketika masih berada di tanah Mesir. Ketika di dalam perjuangan yang masih belum sampai dalam mereka dalam Eksodus, ketika itu disiplin harus ditegakkan. Anda bisa bayangkan Eksodus itu seperti tentara yang sedang maju ke medan laga. Ketika salah satu prajuritnya melakukan pelanggaran, tidak tanggung-tanggung, mereka mesti dihabiskan, dibunuh supaya tidak meracuni yang lain. Nah, pelaksanaan hukum seperti ini tentu sifatnya lebih bersifat kontekstual. Nah, kemudian
Yang kedua, dalam konteks moral. Sebagai implementasi dari hukum hormatilah ayahmu dan ibumu, maka diterjemahkan lebih aplikatif dalam bentuk perundang-undangan. Siapa yang memukul ayah dan ibunya, yang mengutuki ayah dan ibunya, haruslah dipidana mati. Jadi ini merupakan implementasi konkret yang pertama-tama muncul dalam konteks masyarakat yang masih berada di dalam eksodus di padang gurun yang sangat keras itu, dan itu tetap berlandaskan pada moral tertinggi yang diperintahkan Tuhan melalui 10 perintah di Sinai tadi. Nah, jadi selain penekanan pada peraturan-peraturan yang kita bahas ini, ya, termasuk disiplin, kemudian dengan pidana keras yaitu hukuman mati, 10 perintah Tuhan juga dijabarkan dalam perundang-undangan yang umum berlaku. Di masyarakat kuno misalnya ada kesamaan antara ayat-ayat kitab Taurat yang akan kita bahas ini dengan undang-undang Hammurabi, yaitu kode Hammurabi yang itu muncul kira-kira 300 tahun sebelum Musa. Itu sekitar 250 tahun lah, sekitar tahun 1700. Bahkan undang-undang yang lebih kuno lagi dari zaman Abraham, sekalipun kemiripannya tidak banyak. Tapi yang lebih banyak itu misalnya dengan undang-undang Hammurabi. Misalnya aturan tentang perbudakan. Tetapi di situ bedanya apa? Bedanya di dalam Taurat, itu targetnya adalah memerdekakan budak tadi. Jadi intinya jaminan keadilan ketika seorang memiliki hamba, dan akhirnya jaminan atas nyawa manusia. Normanya apa? Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Jadi kalau nyawa ya harus dibunuh. Tadi itu artinya hukum yang setimpal. Nah, pertanyaannya nanti menarik, kenapa negara Israel modern tidak menerapkan hukum ini yang sekarang dianggap purba? Ya, jadi tidak seharafiah itu dalam mengartikan nanti kita akan melihat bagaimana pandangan Yesus, pandangan Taurat lisan atau para nabi dari zaman sekarang. Jadi seringkali dalam kajian perbandingan agama itu sesuatu yang muncul ribuan tahun yang lalu dipaksa untuk dibaca dalam konteks sekarang. Nah, itulah yang menimbulkan berbagai macam kesalahpahaman. Misalnya seperti yang saya bahas minggu kemarin kalau tidak salah ya. Itu misalnya perintah untuk perang dengan bangsa Amalek. Kenapa itu harus ditumpas habis bangsa Amalek itu? Nah, kita tidak bisa memahami itu tentu dalam konteks situasi masyarakat modern, apalagi kalau membaca ayat dipotong dari ayat yang lain. Ketika kita membaca, misalnya kita mengulang sedikit ya, Keluaran pasal 17, ayat 8 sampai ayat 16. Di situ digambarkan bahwa Tuhan menyuruh mereka bersiap-siap untuk perang dengan bangsa Amalek. Tetapi kenapa ketika bangsa Israel itu perang, Musa sementara itu ada di atas dan tangannya selalu menengadah ke atas. Ketika tangannya capek, kemudian dibantu oleh batu, ya, ditumpangi batu begini dan rekan kerjanya untuk menang. Karena apa? Karena sebetulnya di dalam medan perjuangan itu ada kerjasama satu sama lain, dan dia mesti mengakrabi situasi sekitarnya yang digambarkan dengan batu. Kalau orang Bali menyebut Trihita Karana. Jadi seperti itu ada norma-norma yang sifatnya umum, tapi tanpa membaca konteksnya keseluruhan, kenapa Tuhan kok begitu kejam harus menghabisi bangsa Amalek? Tentu bukan tanpa latar belakang. Pertama kali situasi itu situasi Keluaran di mana orang Israel sendiri dalam kondisi perjalanan panjang yang meletihkan puluhan tahun kan. Lalu bangsa Amalek itu, kalau kita membaca ayat paralelnya di dalam Ulangan 25 17 sampai 18, jelas digambarkan bahwa engkau didatangi di jalan. Jadi bangsa Amalek itu mendatangi Israel ketika mereka masih dalam perjalanan eksodus itu. Kemudian semua orang yang lemah pada barisan di belakangmu dihantam oleh mereka.
Jadi kondisi yang sangat letih, lesu, dalam perjalanan jauh, kurang makanan dan sebagainya, artinya tidak semewah ketika mereka berada di kondisi masyarakat normal, itu dihantam dari belakang. Sedangkan engkau ketika itu letih dan lesu. Maka disebutkan dalam Alkitab, kaum yang seperti ini, mereka tidak takut kepada Allah. Ini bisa diterangkan dalam konteks kriminologi itu, ilmu kriminologi itu, kenapa orang berbuat jahat itu mungkin disebut sebagai kebencian patologis. Jadi kebencian patologis itu sebenarnya masalah kejiwaan, masalah psikologis. Bangsa Amalek itu adalah keturunan Esau yang karena kebenciannya yang turun-temurun itu, pokoknya Israel dimanapun itu adalah musuh. Nah, kemudian ditegaskan bahwa kondisi Israel yang tidak berdaya itu, makanya mereka mendeklarasikan Adonai Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku, hanya kepada Tuhan mereka bergantung. Dan disitulah Tuhan yang berperang untuk mereka, dan turun-temurun artinya apa? Penyertaan tidak pernah habis ketika bangsa itu mengandalkan diri kepada Tuhan. Ini contoh-contoh seperti ini mesti dibaca pada konteksnya. Nah, sekarang kembali kepada hukum yang sifatnya umum. Jadi ada hukum yang sifatnya khusus ya, karena konteksnya tertentu, tapi hukum umum ini juga bisa dilihat kesejajarannya dengan hukum-hukum kuno yang lain. Tetapi itu juga sampai hari ini masih menjadi asas hukum pidana, asas hukum perdata, asas hukum modern. Saya berikan contoh misalnya ya. Apa implementasi konsep mata ganti mata, gigi ganti gigi, kemudian nyawa ganti nyawa? Konteksnya adalah hukuman yang setimpal, yang adil. Bagaimana melaksanakan hukum itu? Tidak harus dipotong tangan langsung seperti zaman modern ini. Karena apa? Itu konteksnya adalah kesetaraan. Ya. Konsepnya adalah keadilan. Jadi kalau nyawa diganti nyawa. Tapi bukan berarti tidak ada pengganti. Itu akan terbukti dari beberapa teks. Kemudian ada kualifikasi perhitungan menentukan pidana seseorang yang berbuat jahat. Dan ini juga sangat jelas. Misalnya ya, yang disebutkan di dalam pasal berapa itu? Bentar, saya lihat dulu. Pasal 21 ayat 13 dan 14. Pasal 21 ayat 13 dan 14. Ya, ayat 12 dulu. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah dihukum mati. Jadi itu adalah pembunuhan dengan cara memukul. Itu pasti dihukum mati. Jadi ini konteks pelaksanaan hukum itu dalam kondisi masyarakat yang masih berada dalam eksodus. Lalu tidak hanya mati begitu saja, kasusnya apa dulu? Inilah letak bagaimana keadilan Tuhan itu. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, apabila pembunuhan itu tidak sengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia lari. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan menunjukkan tempat kemana dia lari? Jadi artinya ada unsur pemaaf yang meringankan hukuman. Dia lari, karena waktu itu belum ada penjara kan? Ini kan hukum yang disampaikan ketika mereka dalam kondisi eksodus. Jadi jangan dibayangkan sekarang sudah ada lembaga pemasyarakatan, sudah ada lembaga yang normal, karena itu masih dalam masa eksodus. Tetapi meskipun demikian, aturan-aturan hukum itu sudah senjelimet itu, mereka bisa membedakan mana yang tidak sengaja. Maka di situ dikatakan perbuatan membunuh yang dilakukan asyer lo syaddah, apabila tanpa kesengajaan. Tetapi ada pemberatan hukuman dalam pasal
21 ayat 14. Tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Nah, ini ada kualifikasi hukuman. Jadi kalau pembunuhan itu dilakukan dengan apa itu pertama dengan sengaja, kemudian juga dengan apa itu istilahnya dengan tipu daya dan suatu apa disertai dengan angka-angkara murkaan. Jadi apa itu? Jadi ada, kalau istilah hukumnya itu adalah ada niat jahat yang lebih dalam diri manusia itu. Itu yang disebut keangkaraan. Maka disebutkan apabila waki yazid, apabila itu dilakukan atas manusia itu dengan sengaja al melawan re'ehu sesamanya leharagu untuk membunuhnya be'aramah dengan tipu daya. Nah, di situ jelas ada pemberatan hukuman karena dilakukan pertama-tama dengan sengaja, dengan angkara, dan dengan apa namanya tipu daya. Jadi pertama, kalau itu syadah, kalau yang ayat 13 itu tidak sengaja, lo syadah. Yang ini jelas syadah. Itu meskipun tidak eksplisit disebutkan ayat 14, tapi itu lanjutan dari ayat 13. Maka di situ ada kesengajaan yang dilakukan dengan apa namanya bersifat tipu daya dan angkara. Saudara bisa bandingkan pemberatan hukuman yang didasarkan atas motif pelaku itu juga dijumpai dalam hukum kuno ya. Misalnya, ini saya bacakan kitab Undang-Undang Hammurabi, pasal 206 dan 207. Hammurabi itu undang-undang kuno di wilayah Mesopotamia, jadi itu diberikan masyarakat Mesopotamia itu kira-kira 250 tahun sebelum zaman Musa. Pasal 206 dan 207, jika seorang memukul orang lain, ini persis, jadi ini caranya membunuh itu memukul, persis dengan kitab Taurat. Jika seorang memukul orang lain dan melukainya dalam suatu pertengkaran, dan dia dapat bersumpah, saya memukulnya tidak dengan sengaja, ini dalam Undang-Undang Hammurabi, maka ia harus membuat biaya pengobatan. Nah, kenapa di Undang-Undang Hammurabi ini biaya pengobatan? Sementara dalam kitab Taurat disuruh lari. Karena apa? Lari di situ diizinkan Tuhan. Karena apa? Untuk mencegah dendam kesumat yang ada di antara mereka. Jadi seperti itu. Dan itu situasinya dalam padang gurun yang belum ada lembaga penjara. Tetapi ketika zamannya Hammurabi itu adalah suatu negara besar yang sudah mapan, yang sudah jelas, maka kalau dia berlaku dengan sumpah bahwa dia tidak melakukan dengan sengaja, dia hanya ditarik untuk membayar biaya pengobatan. Namun jika orang yang dipukulnya kemudian mati, maka dia harus membayar uang setengah mina. Jadi meskipun sampai mati tetapi tidak dihukum mati dengan pertimbangan tertentu. Barang siapa memukul seorang merdeka, jadi ini ada pembedaan antara orang merdeka dan orang budak dalam konteks hukum Hammurabi. Yang wanita itu lagi hamil lagi, kemudian janinnya meninggal dunia, maka ia harus membayar 10 shekel karena kehilangan janin. Namun jika wanita tersebut juga mati, maka anak dari orang yang memukul tersebut harus dihukum mati. Jadi dalam hal ini ada kesamaan-kesamaan antara Taurat Musa dengan hukum Hammurabi. Orang bertanya-tanya, bukankah Taurat Musa itu adalah wahyu Tuhan? Bukankah Hammurabi itu adalah putusan-putusan kerajaan Mesopotamia lama di bawah Hammurabi yang diberikan hukum oleh Dewa Marduk? Lalu bagaimana ini dijelaskan? Maka saya selalu menyampaikan belajar teologi itu mesti lintas disiplin ilmu.
Karena apa? Ini sekarang saya banyak bercerita tentang asas-asas hukum, tentang perbandingan hukum pidana, ya. Nanti kemudian ketika kita bicara tentang hak-hak janda dan sebagainya, kita bisa membandingkan dengan bidang hukum kuno yang lain. Sebetulnya Alkitab itu merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah akan habis. Tetapi apabila kita membacanya dengan kurang teliti atau kurang mendalam atau dianggap kitab suci yang muncul dari sekitar 1.500 tahun itu dianggap kitab yang muncul dari satu zaman, satu bahasa, satu budaya, satu situasi, ya tentu Anda tidak mendapatkan apa-apa karena itu sesat metodologis, artinya metodologinya salah. Nah, bagaimana kita menjawab kesamaan seperti itu? Pertama, kalau kita membaca Alkitab, kita mengenal dalam iman Kristen itu yang disebut pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Pewahyuan umum itu kita manusia itu diberikan kesadaran moral, kesadaran tentang nilai-nilai kebaikan melalui belajar dari alam semesta. Ketika kita belajar filsafat pun, Plato itu menyadari tentang adanya the supreme being, Tuhan, itu ketika dia melihat hukum moral yang ada dalam diri manusia, yang pertama. Dan yang kedua, karena diawali dari keheranan akan alam semesta ini. Jadi satu keheranan, dua keheranan itu takjub terhadap alam semesta ciptaan Tuhan ini, atau takjub dengan alam semesta sehingga mempertanyakan siapa penciptanya. Yang kedua, menyadari keterbatasan manusia, menyadari kenisbian umur manusia, sehingga dia bertanya tentang ada yang tidak terbatas, ada yang maha absolut yang mengatasi keterbatasan saya. Dan yang ketiga kata Plato adalah hukum moral yang ada dalam diri setiap manusia. Sama dengan kitab suci, ketika kita membaca misalnya pengenalan manusia akan Tuhan, sekalipun pengenalan tidak sempurna. Kenapa pengenalan hukum alam ini tidak sempurna? Karena alat untuk merefleksikan itu sudah rusak. Yaitu apa? Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi sekalipun manusia dalam kondisi keberdosaannya, sisa-sisa di mana manusia diciptakan menurut gambar Allah itu jejaknya tidak hilang. Makanya dia punya kesadaran tentang causa prima. Roma pasal 1 ayat 20. Sebab mereka, ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalil. Jadi lewat alam semesta ini, manusia menemukan dalil siapa yang menciptakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Itu kemudian Tuhan memberikan kesadaran umum tentang nilai-nilai kebaikan. Makanya orang yang berjasa pada sesamanya terhadap negara itu diberi pahala, diberi penghargaan, termasuk di negara komunis pun orang yang memperkosa secara tidak tidak layak, memperkosa pokoknya semuanya itu dihukum. Orang yang membunuh dihukum, padahal itu negara komunis. Ini artinya hukum moral yang bersifat universal. Jadi kalau ada kesamaan-kesamaan antara kode Hammurabi dengan Taurat, ya Taurat itu wahyu khusus yang nanti disempurnakan dengan kedatangan Kristus, kan gitu kan. Maka dalam aturan umum Taurat banyak kemiripan dengan hukum-hukum kuno, termasuk undang-undang Hammurabi. Tidak usah bingung, karena Tuhan memberikan wahyu umum kepada bangsa-bangsa lain melalui bukti karyanya di alam raya, termasuk kesadaran universal tentang nilai-nilai keadilan. Nah, bukti perumusan nilai-nilai keadilan tadi misalnya, apa yang kita lihat dari tindakan-tindakan Tuhan yang kita sebut kebencian patologis tadi, ya, seperti kasus bangsa Amalek
itu juga dikenal misalnya dalam tindak pidana terorisme. Bagaimana caranya kita meminimalisir resiko dari tindakan teroris yang itu dibenarkan oleh undang-undang, karena kita akan menyayangkan masyarakat yang lebih luas yang menjadi korbannya. Pertimbangan-pertimbangan ini juga muncul dalam pertimbangan hukum. Makanya misalnya adanya kualifikasi baik itu pemberatan atau yang meringankan tadi yang sengaja, yang tidak sengaja itu meringankan, baik Undang-Undang Hammurabi, keluaran pasal 21 ayat 13, maupun Anda lihat di KUHP. Kalau orang membunuh tapi tidak dengan niat yang jahat, artinya pembunuhan spontan, itu namanya doodslag dalam bahasa Belanda. Dan doodslag itu Anda bisa membaca di KUHP, misalnya barang siapa dengan sengaja, kesengajaan ada, tetapi itu spontan, gitu. Nyawa orang harus dipidana karena dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun. Itu pasal 338. Nanti ada kualifikasi pemberatan, misalnya pasal 339. Makar mati yang diikuti disertai didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau ditangkap tangan atau dilindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hukum, dihukum penjara seumur hidup dan penjara selama-lamanya 20 tahun. Ini saya baca dari KUHP terjemahan R. Susilo, ini yang sering dipakai di banyak fakultas hukum ya. Nah, tapi dalam pasal 340 itu ada kemiripannya dengan apa yang disebut dengan tipu daya dan dengan dengan niat jahat tadi, tipu daya dengan niat jahat tadi. Itu juga diakui ya, misalnya barang siapa dengan sengaja merampasnya dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu. Rencana lebih dulu itu mirip dengan apa yang dirumuskan dalam kitab Taurat, yaitu dengan tipu daya ya, dan dengan kehendak yang lebih jahat dalam dirinya tadi, maka itu ada pemberatan hukuman. Hukumannya apa dalam KUHP yang sekarang kita pakai, asalnya dari Wetboek van Strafrecht voor Indonesia, dulunya for Netherlands Indi, yaitu dihukum dengan hukuman mati, penjara dan hukuman mati. Seperti itu. Jadi norma-norma itu bersifat abadi, tetapi pelaksanaannya tentu itu lihat konteksnya. Itulah sebabnya kalau kita melihat ya, misalnya dalam hukum Yahudi bagaimana kita memahami ini. Misalnya hukum yang kontekstual, asas dan pelaksanaannya di Israel modern itu kan didasarkan atas kitab Torah lisan atau Talmud, dalam rangka untuk mendapatkan tafsiran yang benar tentang teks Taurat. Makanya Anda bisa lihat itu kitab Taurat itu mengenal hukum yang keras sekali. Potong tangan itu yang masih dilaksanakan di negara-negara Arab, sebetulnya itu kan sejajar dengan hukum kisos yang di dalam Alkitab disebut mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi pertanyaannya, kenapa masyarakat modern Israel tidak mempraktikkan itu? Karena dia membaca teks itu secara kontekstual, tidak membaca harafiah. Situasi masyarakat padang pasir pada saat keluaran tentu tidak sama dengan situasi zaman modern atau postmodern ini. Makanya dalam menafsirkan makna hukum yang setimpal tadi, itu diberlakukan yang namanya penafsiran yang sederhana, yang simple interpretation, pesat itu. Jadi mereka merumuskan tafsir kitab suci yang benar itu dengan pardes. Pardes itu huruf P yang pertama itu pesat, artinya tafsiran sederhana. Resnya itu remes atau remas, artinya petunjuk, alegoris.
Kemudian yang ketiga, deras, itu mencari non-literal interpretation, yang lebih holistik, moralistik. Lalu yang paling tinggi itu rahasia atau esoteric interpretation. Jadi keempat huruf ini kalau disingkat menjadi PRDS, dibaca Pardes atau Firdaus. Jadi kalau orang tafsiran kitab sunnah benar harus memenuhi syarat Firdaus tadi. Kalau bukan Firdaus yaitu Seul, dunia orang mati, karena tafsirannya tidak benar. Nah, dalam hal hukum setimpal tadi itu diberlakukan pesat, penafsiran yang paling sederhana. Misalnya Rabi Rasi menafsirkan mata ganti mata juga bisa diartikan kompensasi moneter dan bukan hanya pembalasan pidana. Kenapa? Sekarang ketika kita membunuh orang dan motivasinya kan macam-macam, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja terbunuhnya orang itu, ada yang membunuhnya dengan kualifikasi tadi dalam kitab Taurat dikatakan itu sebagai suatu kualifikasi yang sangat jahat dalam diri manusia tadi, atau metfur, bedah tenrade dalam KUHP, dengan menimbang-nimbang situasi kebencian yang terus-menerus dan dia enteng saja melakukan itu tentu beda. Nah, tetapi apabila intinya hukum pidana itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, intinya kan harus adil. Keadilan kan tidak hanya bisa dilewati dengan pidana, tapi juga perdata. Nah, ini dalam hukum modern ini kita belajar hukum dikit ya. Banyak hal dilakukan, tetapi asas keadilan tidak pernah bisa dicapai. Misalnya, ya, orang merusak tempat ibadah. Itu kan tidak hanya persoalan pidana. Sebab ketika pelaku perusakan tempat ibadah itu sudah dihukum, hukumnya setahun misalnya, atau 2 tahun karena hukuman maksimal tidak bisa dilaksanakan. Karena pertimbangan-pertimbangan dia misalnya sopan di pengadilan dan sebagainya. Tapi rumah ibadahnya tetap nggak bisa dipakai. Kerugian tidak hanya kerugian yang sifatnya material, tapi kerugian keumatan keseluruhan dan kerugian harkat kehormatan keagamaan yang bersangkutan. Ketika dalam masyarakat modern, penuntutan pidana dipisahkan dari penuntutan perdata, orang rampas tanahnya orang melakukan tindakan yang salah, ketika masuk penjara, persoalan perdatanya belum selesai. Harus diurus lagi di pengadilan, dan ini menjadi berbelit-belit. Nah, dalam masyarakat kuno, seperti zaman Musa itu kemudian dimaknai secara baru, secara kontekstual. Kalau begitu, mata ganti mata itu bukan persoalan pidana saja, tapi di balik semuanya itu ada asas keadilan yang harus dipertahankan. Misalnya, nah, tafsiran yang simpel ini baru masuk ke gerbang kota Yerusalem. Lalu lebih dalam lagi misalnya ketika menebus anak sulung itu disebut ben rison, itu diartikan dengan apa? Harus menebusnya selama 30 hari. Ini pertimbangan kontekstual. Nah, kadang-kadang huruf Taurat bet itu Bereshit itu diartikan secara gamatria seperti ben rison. Apapun metodenya untuk ngukur-ngukur huruf atau apa yang terjadi, jangan ditelan mentah tentang metode gamatrianya, tapi asas-asas keadilan yang hendak dipertahankan melalui simbol-simbol itu, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, baru yang namanya lebih mendalam lagi, non-literal interpretation, itu adalah tiras. Itu yang bisa dilakukan dengan analisis logis, misalnya dalam Midrash, dalam Talmud, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, baru yang namanya tafsiran tertinggi itu esoteric interpretation. Misalnya, Tuhan digambarkan sebagai sang ruang, hamakom, karena dia tempat bagi dunia dan seluruh ciptaan. Tetapi dunia bukan tempat bagi dia. Karena itu jangan pernah membayangkan Tuhan itu terikat oleh ruang dan waktu. Karena Tuhan itu hamakom, sang ruang, tapi tidak
apa namanya, satu pun alam semesta ini bisa menampung dirinya. Karena apa? Alam, waktu, ruang ini kan ciptaan dari Tuhan yang dihadirkan oleh Tuhan sendiri. Maka ketika orang membayangkan firman Allah turun ke dunia, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu Allah yang esa. Bapa itu adalah eksistensi Allah, Putra itu firman-Nya Allah yang diam kekal dalam wujud Allah, dan Roh Kudus itu roh Allah yang diam kekal dalam wujud Allah seperti roh kita dalam diri kita misalnya. Lalu ketika firman menjadi manusia, surga jadi kosong. Nah, ini orang yang tidak mengerti apa namanya metafisika keagamaan. Tuhan itu hamakom, ruang bagi segala sesuatu, tapi dunia bukan tempat baginya. Makanya dikatakan langit adalah takhtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Artinya apa? Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pada dimensi yang tertinggi inilah kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Jadi orang-orang yang tidak mengerti Tritunggal tapi sok-sok menentang Tritunggal itu tidak lulus metafisika, tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu benda yang terikat oleh aspek ruang dan waktu. Ya, kita lanjutkan sekarang makna ziarah. Jadi selain hukum-hukum yang bersifat tadi bagi bangsa Israel yang sedang berada dalam padang gurun, tentu implementasinya dalam bentuk undang-undang tentu lebih bersifat kontekstual. Kenapa pembunuhan orang yang terbunuh memukul secara tidak sengaja, orang itu bisa disuruh lari, bukan berarti dia diajari melarikan diri. Tapi konteksnya itu kan masih masyarakat eksodus ya, sehingga tidak menimbulkan pertengkaran-pertengkaran lebih lanjut untuk urusan balas dendam. Tapi karena unsur pemaafnya apa? Dia tidak sengaja. Nah, seperti itu. Karena waktu itu belum ada penjara di masyarakat normal. Lalu yang kedua, hukum yang secara khusus diberikan kepada Israel, dan itu merupakan antisipasi apabila nanti mereka sudah tiba di Ardul Muqaddas, sudah tiba di Eret HaKodesh, di tempat yang suci, dan mereka memiliki masyarakat yang teratur, bangsa dan negara yang menetap. Itu sudah dipersiapkan. Nah, saudara-saudara, saya pernah menulis satu artikel yang kemudian dimuat di dalam buku yang berjudul Merayakan Kebebasan Beragama. Buku ini ditulis dalam rangka 70 tahun ulang tahun Pak Johan Effendi, mantan Menteri Sekretaris Negara di zaman Gus Dur. Ada banyak yang nulis di buku ini, ada kira-kira berapa ya, 30-an penulis dari kalangan Islam maupun kalangan Kristen. Dari kalangan Kristen saya diminta untuk menulis itu, dan artikel yang saya tulis itu Kristus pun naik haji ke Yerusalem. Karena waktu itu Pak Johan Effendi berkata kepada saya, bagaimana memahami spiritualitas ziarah dalam Yudaisme dan dilanjutkan oleh kekristenan. Karena orang Islam punya haji, orang Yahudi memiliki hakim atau perayaan-perayaan suci yang diadakan 3 kali dalam setahun. Maka ayatnya tadi berbunyi Shalos regalim tahok libasana, 3 kali dalam setahun hendaklah engkau mengadakan haji bagiku. Jadi hak atau perayaan besar itu menjadi bahasa hajj, jadi huruf apa namanya G-nya itu menjadi J ya. Itu karena apa ya? Misalnya kata Gabriel menjadi Jibril, Dagala menjadi Dajjal. Itu kan yang namanya ponetik koresponden. Karena bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Arab itu satu rumpun. Nah, lalu buku ini terbit tahun 2009, diterbitkan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace. Jadi saya lebih suka dengan jalan dialog seperti ini ketimbang dengan jalan perdebatan yang saling menghujat, saling menghina. Itu saya kira bukan kultur Indonesia yang sering kali sudah saya sampaikan. Nah, dalam bahasa Ibrani kata yang diterjemahkan ziarah ke kota suci Yerusalem itu aliyah.
Aliyah itu hanya kenaikan dari kata ala, naik. Kata ini masih dipertahankan dalam bahasa Ibrani modern. Kalau Anda merujuk misalnya kamus bahasa Arab Ibrani, ya kata hak, hak atau hakim dalam kata jamak itu diterjemahkan haji atau hujaj di dalam bentuk jamaknya dalam bahasa Arab. Makanya dalam kitab Mazmur itu ada namanya Mazmur Ziarah. Itu di dalam bahasa Ibrani disebut Shir ha-ma'alot. Ma'alot, shir itu artinya nyanyian. Ma'alot itu artinya orang-orang yang naik. Bentuk tunggalnya ma'alah. Ma'alah itu orang yang ala, yang naik. Ma'alot orang-orang yang naik. Naik kemana? Naik ke Bukit Sion, ke Yerusalem. Nah makanya naik ke Yerusalem untuk apa? Untuk hakim. Hakim itu perayaan karena jumlahnya 3, bentuknya jamak. Salos regalim 3 kali, hendaknya engkau mengadakan perjalanan tahok untuk berhaji, untuk perayaan li bagiku basanah dalam setiap tahun. Nah, ungkapan yang sama dilestarikan sebetulnya di dalam tradisi Islam ketika mereka menyebut naik haji ke Mekah. Kata aliyah berasal dari kata Allah tadi saya sebut go up, going up. Karena berkaitan erat dengan naik ke Yerusalem. Orang-orang yang berziarah ke Yerusalem disebut dengan ma'alah, ya ma'alot jamak. Seperti disebutkan dalam Sefer Tehillim atau kitab Mazmur 84 ayat 6, ya. Asyire adam otslubeha me'ilot bilfafam. Berbahagialah orang yang menguatkan dirinya dalam engkau apabila hatinya berniat naik ke kota suci, naik ke Yerusalem. Sebetulnya di sini berniat naik ke Yerusalem. Itu ada 2 bacaan sebetulnya, nanti kita bahas di lain kali aja lah. Ya, tapi yang artinya ini teks ini berkaitan dengan ayat-ayat selanjutnya. Tujuannya kemana? Ya, kita akan baca teksnya secara lengkap sekarang. Kita membaca teks ini dari kitab Mazmur, paralelnya ya, ayat 84, mulai dari ayat 8. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji-muji engkau Sela. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, yang berniat naik untuk mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan semakin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi lembah BK yang dimaksud di sini itu adalah berada di Bukit Anti Libanon. Dan itulah memang tempat yang bermata air. Perjalanan itu arahnya menuju kemana? Menuju ke Yerusalem, yaitu Bukit Sion. Jadi banyak orang yang salah dalam memahami teks ini. Ya, saya tidak sedang mencampuri agama lain, tapi kadang-kadang teks ini dimaknai oleh beberapa penulis Muslim sebagai Mekah. Hanya gara-gara dalam Al-Quran Mekah disebut juga Baka. Tetapi ya minta maaf, ini tidak melihat peta ya, peta-peta kuno misalnya. Karena apa? Kalau Anda membaca prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Fir'aun Tutmose ketiga, sebetulnya lembah BK Libanon itu sudah masuk di dalam taklukan Mesir ketika mereka menaklukkan seluruh tanah Kanaan. Jadi itu Kanaan itu yang sekarang wilayah Israel, dan kemudian lembah BK itu jalan yang dilewati para peziarah menuju ke Sion. Nah itu jelas sekali. Makanya yang disebut Bakah itu bukan tujuan dari ziarah,
tetapi apabila mereka melintasi lembah Baka. Dalam bahasa Indonesia dikatakan obare beemek habaka. Apabila melintasi beemek habaka. Lembah Baka berarti lembah Baka itu jalan perlintasan, bukan tujuan. Tujuannya kemana? Tujuannya ke Sion. Karena yeleku melayil el hayil, ya, mereka semakin kuat, dan akhirnya Yeraeh al Elohim menghadap Tuhan Basion di Bukit Sion. Jadi Baka itu bukan tujuan ziarah, tetapi itu adalah lembah yang dilewati, yang bermata air. Itu lembah anti Libanon itu, Anda bisa lihat petanya yang namanya lembah Baka itu di mana. Maka dilintasi, bukan tempat tujuan. Obari beemek habakah tadi. Nah itu. Jadi ini kadang-kadang yang bagaimanapun juga kalau polemik itu tidak akan bisa mencerdaskan kedua belah pihak, karena kalau yang kalah itu mereka dengan segala macam ingin membalas kekalahannya, dan ini bukan hal yang saya kira baik untuk konteks Indonesia kita. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan ya, asal usul kata haji dalam bahasa Arab itu sejajar dengan hakim kata jamak, hak kata tunggal. Apa 3 kali perayaan besar itu? Yang pertama hak Hapesah, perayaan Paskah, dan itu bisa dibaca dalam urutan-urutannya di sini dalam kitab Keluaran pasal 23 tadi, mulai dari ayat 14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku, hari raya roti tak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan di bulan Abib. Bulan Abib setelah zaman pembuangan Babel, nanti namanya berganti Nisan. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Jadi itu memperingati keluaran. Makanya rangkaiannya setelah hak Hapesah, hak Hamasyot, ya, roti tidak beragi, ya. Hak Hapesah itu peristiwa besar yang dikenang, yaitu keluarnya Israel dari tanah Mesir. Hak Hamasyot itu ritualnya, perjamuannya. Kemudian ayat berikutnya, kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang, demikian juga hari pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap hadirat Tuhan. Jangan kau persembahkan darah korban sembelian yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke rumah Tuhan. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Nah, ini beberapa aturan, ini aturan yang sifatnya perayaan, dan kemudian juga aturan-aturan praktis yang berkaitan dengan hari raya tadi. Jadi yang disebut hak Safuot, ya, perayaan Pentakosta itu jatuh 50 hari setelah Paskah sebagai hasil penuaian tadi, hasil panen tadi, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Menurut tradisi Israel berikutnya, hak Safuot itu kemudian dikaitkan, ya, Pentakosta itu dikaitkan dengan pemberian 10 perintah Tuhan tadi. Sebab 10 perintah Tuhan itu adalah makanan rohani bagi umat Israel. Kemudian hak Hasukot, perayaan Pondok Daun, itu untuk memperingati pengembaraan Israel di padang gurun selama keluaran dari tanah Mesir. Setelah zaman Raja Daud, semua perayaan itu kemudian dipusatkan di Yerusalem. Maka karena perjalanan naik tadi, karena Bukit Sion itu lebih tinggi daripada tempat-tempat yang lain, maka naik ke Sion. Maka aliyah le'eret hakodes, naik ke tanah suci, naik ke Ardul
muqaddas. Nah, kemudian ada perayaan-perayaan lain itu yang menyertai itu disebut mu'ed. Mu'ed itu yang diterjemahkan dalam bahasa Aramaik Ida. Dan kata Ida menjadi bahasa Arab Aid, makanya ada Id Milad Sa'idah. Selamat ulang tahun, ya. Id Milad Al-Masih. Selamat hari Natal Al-Masih. Atau Id Paskah Al-Majid, selamat hari Paskah. Yang juga menjadi Idul Fitri, Idul Kurban, dan sebagainya. Kata Ibrani ini sejajar dengan bahasa Aram Ida tadi, dari situ kemudian muncul dalam bahasa Arab. Itu secara kebahasaan. Nah, ziarah tadi, Sirha Ma'alot, itu kemudian nyanyian kenaikan. Dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan dengan Nasidul Hujjaj, nyanyian orang-orang yang berhaji. Berhaji kemana? Ke Yerusalem. Jadi maksud dari Mazmur 122 ayat 3 dan 4. Ini, hai Yerusalem, Yerusalem, habnuyah keir sehubrah lah yakdaf. Sebagai kota yang bersambung rapat. Sebetulnya kata ini dalam beberapa tradisi para rabi itu diterjemahkan Yerusalem yang mempersatukan semua orang ke dalamnya. Jadi kota yang bersambung rapat, tapi juga bisa bermakna kota yang mempersatukan. Makanya Yerusalem dalam tradisi Yahudi menjadi kiblat ibadah bagi semua sinagog-sinagog yang ada di luar kota Yerusalem. Jadi kalau di barat Yerusalem menghadap ke timur, kalau di timur Yerusalem menghadap ke barat. Dan tradisi itu juga nanti dipertengkarkan oleh orang Yahudi dan orang Samaria, dan kemudian juga orang Kristen. Nanti ada masa transisi yang dulunya berkiblat ke Baitul Maqdis, kemudian nanti arahnya tidak lagi ke Baitul Maqdis, tapi kepada Golgota, tempat Kristus itu disalibkan. Dan akhirnya sekarang ke timur, karena timur itu lambang dari Firdaus, di mana Kristus itu menjanjikan para pengikutnya agar setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lalu digambarkan Sesam alu sefatim sebatia. Kesanalah suku-suku itu naik, lah itu alu, suku-suku itu naik, ya. Suku-suku itu jama alu, pada naik. Sifatim, suku-suku, sifatiyah, yah itu Tuhan, idut li Israel, untuk bersyukur kepada Tuhan, ya, lihodot lisem, sesuai dengan peraturan bagi apa ini, lihodot lisem Adonai, kurang Adonai, ya. Nah, terus kemudian naik ini juga paralel dengan ungkapan yang dilestarikan dalam Islam. Ini minta saya kadang-kadang kurang menulis, ya. Hari ini saya agak kurang konsentrasi karena kurang sehat, tapi sudah pulih, puji Tuhan. Nah, kemudian tentang Paskah sebagai tema besar dari seluruh kehidupan bangsa Israel, itu kemudian digenapi dalam Kristus dengan ritualnya. Misalnya ini, penggenapan Paskah keluaran dari Mesir sampai ke Kristus ini, bagaimana kita orang Kristen memahami, ya. Makanya kalau di dalam Yahudi itu ada Haggadah Pesah, ya. Itu adalah gambaran tentang keluaran dari tanah Mesir. Dalam Kristus itu dipahami sebagai keluaran seluruh umat manusia dari penindasan dosa-dosa. Dalam liturgi Paskah Yahudi Anda bisa lihat itu Pesah, itu ada potongan daging anak domba, ada sejenis salad, ada telur, ada roti tak beragi. Kenapa di situ ada telur? Karena apa? Mereka berdoa agar bangsa itu wanita-wanitanya selalu rahimnya subur sehingga tidak mengalami kepunahan. Itu telur. Kemudian di situ ada sejenis salad, kemudian potongan daging anak domba dan roti tak beragi, dan tentu saja anggur. Pada saat mereka mengangkat roti tak beragi tadi, itu bacaannya, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Dan menariknya,
liturgi Paskah ini tidak semuanya berbahasa Ibrani, ini ada bahasa Aram, ya. Halachma annia, inilah roti sengsara diakalu yang dimakan oleh nenek moyang kita, bi'ar'a Misraim. Ar'a itu bahasa Aram, Eretz bahasa Ibrani. Afaktana bi'ar'a Misraim, yang dimakan nenek moyang kita atau bapak-bapak kita di tanah Mesir. Lalu yang terakhir adalah kita akan membahas pasal 24 ketika persiapan Musa ke Sinai. Ini yang penting saya sampaikan, bahwa berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Jadi ketika Musa naik itu diiringi oleh Harun, dan satu yang penting itu adalah 70 tua-tua. Nah, ini penting saya singgung dulu sekarang sebelum kita membahas apa tema-tema yang nanti kita bahas, ya. Dan ini penting sekali karena keberadaan dengan yang disebut Wesipim Misikne Yisrael, yang 70 dari Sikne Yisrael, tua-tua Israel. Dan ini tema ini 70 itu akhirnya terus hidup nanti, termasuk dalam perjanjian baru. Karena Musa mewakili 12 suku Israel, dan di bawah 12 suku itu dipilih lagi, yaitu Sipim Misikne Israel. Jadi 70 dari Siknim tadi, yaitu orang-orang yang dipilih dari 70 tua-tua tadi. Maka di dalam tradisi Talmud pun tua-tua itu ditempatkan di atas lembaga kenabian. Maka dalam Talmud itu Traktat Pirkei Avot 1 ayat 1 itu disebutkan Musa menerima Taurat di Sinai dan diberikannya kepada Yosua, dan Yosua diberikannya kepada Seknim. Lah itu 70 dulu. Seknim diberikannya kepada Nebiim, nabi-nabi, dan Nebiim memberikannya kepada Enas, Kneset, Hagedolah, kepada orang yang ditunjuk di dalam pengadilan mahkamah agama. Untuk apa Taurat diberikan? Yang pertama untuk mengajar. Taurat berfungsi sebagai bahan pendidikan, edukasi. Yang kedua adalah untuk pertimbangan hukum. Jadi Taurat sebagai undang-undang. Tadi sudah saya sebutkan, setelah 10 perintah Tuhan itu ada aturan-aturan yang lebih praktis, ya. Tentu itu dilihat dari konteksnya. Nah, makanya bangsa Israel sekarang tidak mengenal lagi yang namanya hukum mata ganti mata seletterlek apa yang dipahami zaman dulu, karena itu konteks padang pasir ketika Eksodus tidak bisa dilakukan pada zaman modern. Tetapi asas hukumnya tetap, yaitu keadilan, ya, kemanfaatan, kepastian hukum tetap sama. 3 hal itu yang dipertahankan. Kemudian yang terakhir adalah seyak la Torah, membangun pagar mengelilingi Taurat. Nah, inilah yang diartikan, yang orang-orang tidak paham itu dikatakan bahwa Kristus membatalkan Taurat, Kristus tidak membatalkan Taurat, tapi Paulus membatalkan Taurat. Itu orang yang benar-benar tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Kadang-kadang ada polemikus yang gelarnya sarjana hukum pun juga tidak mampu, mungkin ya tidak pernah belajar filsafat hukum, atau kalau belajar ya cuman ya tidak bisa merangkai. Jadi artinya sumber-sumber kuno. Jadi dia mungkin memahami asas-asas hukum, tapi sejarah hukum dia tidak paham. Sehingga apa hasilnya? Yaitu Paulus selalu dituduh sebagai pencipta agama Kristen. Coba belajarlah sejarah dari awal, ya, baca Yosefus kalau itu sumber Yahudi. Baca misalnya naskah-naskah Laut Mati, orang Esseni. Jangan membaca Esseni dari tulisannya Nicholas Notowit dari abad-abad lalu, orang tidak ngerti apa namanya hubungannya. Waktu itu kan belum ditemukan naskah Laut Mati.
Ada yang mengatakan Yesus itu anggota anggota SNI karena ada kemiripan dan sebagainya. Saya kadang-kadang kalau membaca komentar-komentar seperti itu ya mau ketawa, tapi terus gimana cara memperbaiki logika orang yang tidak pernah membaca tapi sok tahu. Itu lucu sekali. Kadang-kadang itu saya buat guyonan sama anak-anak itu. Terus gini, itu makanannya apa kira-kira ya? Kalau logikanya tidak terlalu jalan tuh kira-kira makanannya apa? Kalau makanannya sama kan pasti ada metode yang salah dalam dia memahami. Jadi misalnya ya, apa yang dikatakan Kristus di dalam khotbah di atas bukit misalnya, khususnya pasal 5 dulu yang kita baca ya. Misalnya kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun orang yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah orang yang mau meminjam jangan menolak orang yang mau meminjam daripada kamu. Ya, seperti ini. Apa yang dimaksudkan Kristus itu, apakah dia menentang Taurat? Tidak. Ini yang tadi dikatakan, ketika Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu asas. Jadi asas hukum. Tapi kemudian tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu normanya. Makanya dikatakan membangun pagar mengelilingi Taurat. Ya, seyak la Torah itu artinya apa? Ada norma yang mendasari undang-undang. Dan norma itu apa? Universal. Di atas semua itu adalah kasih. Gitu. Makanya Kristus mengatakan, hukum yang tertinggi itu adalah kasih. Kasih pada Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dengan segenap akal budi, dan mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu adalah satu bicara tentang undang-undang. Jadi Kristus mengatakan kamu jangan hanya bicara soal undang-undang. Kalau sekedar kamu mengatakan jangan berzina, di KUHP ayatnya juga ada. Jangan membunuh, di KUHP ayatnya juga ada. Tapi kamu teliti, kenapa orang membunuh? Kenapa orang berzina? Orang berzina itu dari keinginan dari mata. Karena itu aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan mengingininya, dia telah berzina. Jadi sebelum kamu jatuh ke dalam perbuatan yang diatur hukum oleh undang-undang perzinahan ini, jaga matamu, jaga dirimu, agar kamu tidak melakukan ke sana. Itu yang namanya membangun pagar mengelilingi Taurat. Begitu juga asasnya, mata ganti mata itu keadilan. Tetapi keadilan itu harus diperdalam dengan kasih. Karena kasih itu tidak berbuat tidak adil. Kan gitu kan? Makanya jangan hanya keadilan, tapi kasih. Ketika kita sudah melakukan kasih terhadap orang lain, itu norma seluruh hukum itu, maka bukankah di pengadilan ada mereka-mereka yang selalu mengatakan sebelum diputus diajak damai dulu, para pihak itu disuruh menimbang-nimbang apakah kasus ini terus apa tidak. Kalau bisa selesai di luar sidang ya bagus. Makanya banyak yang melakukan tindakan itu artinya membangun pagar mengelilingi hukum, mengelilingi Taurat. Ya, seperti itu. Nah, Paulus juga sama dengan itu. Yang ketika Paulus, Yesus adalah kegenapan dari hukum Taurat itu apa? Yesus adalah kesudahan hukum Taurat, bukan Yesus itu membatalkan Taurat, tidak. Tetapi Taurat dalam pengertian hukum yang sifatnya konteks tadi, itu yang kadang-kadang tidak relevan lagi. Seperti sekarang ini misalnya, hukum padang pasir yang mata ganti mata tadi. Di Israel sendiri nggak dilaksanakan kok. Sekarang ini Israel modern,
Di Talmud juga tidak dilakukan seperti seprimitif orang yang menuduh kitab Taurat dipalsukan itu, tidak seperti itu, karena itu hukum itu sifatnya kontekstual. Dan seperti yang katakan Yesus itu, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa mengingini seorang wanita, melihat seorang wanita dan mengingininya dalam hatinya, dia telah berzina. Itu artinya apa? Yang oleh Paulus katakan, karena huruf itu mematikan, roh itu menghidupkan. Karena huruf dalam pengertian letterlah undang-undang itu hanya ketemu huruf-huruf pasal-pasal perundang-undangan, kering sekali. Tetapi ketika orang mulai berbicara adil apa tidak, lah itu bicara soal pertimbangan nilai lebih daripada sekedar pasal perundang-undangan. Ada seorang tukang sayur bawa ayam. Seharian dia keliling di kampung itu tidak laku-laku. Dia beli satu potong ayam itu di pasar besar, misalnya harganya 85.000. Biasanya dia jual 100.000. Tapi karena seharian tadi mungkin masa corona begini tidak laku-laku, orang takut beli ayam itu, maka kemudian hari sudah menjelang sore, lalu ada orang yang nawar, berapa? 100. Ketika dia tidak mau juga, ya sudah, Bapak berapa? Ya sudah 90, dikasih 90. Dia hanya dapat laba 5.000, padahal dia jalan keliling kampung itu sudah setengah hari atau mungkin 1 hari. Pertanyaannya sekarang, apakah para pihak yang mengadakan transaksi beli ayam 85.000 jadi 90.000 itu sah secara hukum? Itu sah. Karena para pihaknya sepakat, satu tidak mau rugi, ya supaya ayam tidak ya sudah dapat 5.000 lumayanlah. Saya tidak menanggung ongkos sepeda motor saya jalan berapa, yang penting tidak rugi. Satu mau juga karena apa? Dianggap murah karena sudah sore. Ini secara hukum sah. Itulah yang namanya undang-undang, pendekatan yang sifatnya positif, pendekatan yang sifatnya yuridis. Tapi ketika orang mengatakan adilkah itulah, itu pertimbangan yang lain, bukan lagi yuridis, itu pertimbangan soal nilai, gitu loh kira-kira. Nah, dari ilmu hukum menjadi hukum praktis ini menjadi ilmu hukum. Di atas ilmu hukum ada filsafat hukum. Jadi ini saudara-saudara memahami, jangankan kok memahami kitab suci, Anda memahami KUHP aja masih pusing-pusing. Makanya cobalah kita membaca teks itu mesti kontekstual, mesti historis, ya. Syukur-syukur kalau paham arkeologi supaya tidak menyamakan zamannya Hammurabi dengan zamannya Presiden Soeharto, kan gitu. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini, ya karena memang berapa pasal ya, panjang sekali. Saya mencoba untuk lebih praktis, tapi semoga saya bisa menyampaikannya dengan baik, karena hari ini memang kadang-kadang konsentrasi saya agak campur-campur, saya bicara salah-salah karena memang tidak maksimal. Ya minta maaf untuk semuanya itu, Tuhan memberkati kita.